ya fenomena itu. Karena saya mengajar di sekolah swasta yang memang semuanya muridnya orang kita Tionghoa. Nah jadi baik, terima kasih, hati hebat, sangat-sangat bijak ya misalnya. Dan juga suatu komitmen itu memang harus, karena yang membina bahtera rumah tangga itu kita berdua. Orang tua kan belum tentu dia sama-sama yang tidak banyak umurnya ya kan. Yang menjalani itu kita berdua seperti itu. Bagus, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu lagi dong seringnya. Baik, terima kasih Pak Yakobus dan Bu Rini, mungkin boleh dilanjut kembali. Baik, nah itu yang diutamakan dalam komunikasi ya. Nah kita bisa lihat apa artinya bagiku bahwa cinta bukan lagi perasaan tetapi sebuah keputusan. Jadi bagi saya cinta itu adalah keputusan. Ketika menikahi Rini Olivia, saya memutuskan ya dalam untung dan malam, suka dan duka untuk menerima dia. Begitu. Jadi komitmen itu dibangun karena cinta itu adalah keputusan. Jadi bagi kita yang sudah berkeluarga, tidak ada lagi kita mengatakan cinta itu bertanya-tanya. Apakah kamu mencintai saya dan sebagainya. Jadi yang membuat kami kuat itu biasanya masih sih ya. Istri saya ini tetap kata I love you itu tetap saya ya sering kumandangkan. Jadi jangan jemu-jemu mengatakan I love you, saya cinta kamu kan begitu. Kalau enggak percaya tanya sama istri saya ini. Di WA pun I love you gitu ya. Karena bukan apa? Kalau kita tidak mengambil keputusan, kita akan menyesal begitu. Itu yang memang menjadi landasan utama kalau kita ingin membangun perkawinan kita. Kalau kita kawin hanya coba-coba, bagus jangan kawin. Kalau kita kawin itu hanya untuk menyenangkan orang tua, jangan kawin. Kalau kita, ya, Bu Langki selalu membetulkannya, menikah. Ya, kalau kita menikah itu karena ingin umur kita sudah lanjut, bagus jangan menikah. Membuat susah anak orang. Jadi cinta itu adalah keputusan. Jadi membangun keputusan itu tidak mudah. Kita harus tadi mampu untuk mengalah. Sebagai anak tertua saya ini harus belajar menjadi anak bungsu karena saya kawin dengan anak bungsu gitu. Mengalah. Di Bengkayang ya. Ya, dari ngontrak sampai punya ruko ya. Untuk keputusan itu memang berat ya. Saya harus mengalah untuk ya, karena cinta itu adalah keputusan. Walaupun kita sudah mempersiapkan sesuatu dengan baik, tetapi yang paling utama adalah pasangan kita yang dipersatukan oleh Allah. Sehebat apapun kita mencari materi, sekaya apapun, tapi kalau kita tidak bersama, itu ya bagi kami ya, itu nonsen, omong kosong. Maka saya memutuskan 1 Desember 2017 pindah ke kota Pontianak untuk berkumpul kembali. Karena tidak mudah membangun cinta kalau LDR itu. Apalagi nanti yang mengambil keputusan untuk, ya tahun pertama aku kerja di Jawa, kamu kerja di Papua. Pernikahan seperti itu kan unik. Sekarang terjadi. Tapi kita harus mengalah untuk bersama. Ya. Kita bisa perhatikan pasangan-pasangan senior di BMG ini yang mengalah untuk bisa bersama. Karena waktu kita tidak banyak, ya kan? Kita kan tidak tahu hidup kita kan. Itu. Daripada kita kejar sesuatu materi yang tidak akan mencapai hasil juga. Ya. Ingat saya beberapa bulan yang lalu, setahun yang lalu itu, gara-gara untuk jabatan, seorang teman itu harus meninggal di kantor. Meninggal di kantor. Ya. Istrinya di Singkawang, dia di Provinsi Kalimantan Utara sana.
hanya untuk mengejar jabatan, tapi ujung-ujung dia meninggal tanpa berada di samping istri, ya, anaknya ada di Singkawang dan sebagainya. Itu pelajaran bagi kita, ya, karena cinta itu mempersatukan kita. Kemudian apa artinya bagiku bahwa aku mencintai pasanganku? Ya, belajar untuk bersabar dan mengalah. Itu sesuatu yang berat bagi saya. Karena menjadi anak tertua itu kan harusnya dominan, mengatur. Tetapi ketika sudah berhadapan dengan pasangan kita, kita tahu bahwa pasangan kita itu adalah yang terbaik, yang bisa merubah diri kita, ya, yang bisa merubah diri kita. Bukan dia memaksa kita merubah, tetapi kita merubah pandangan kita tentang cinta itu. Nah, itulah komunikasi yang harus dibangun. Jadi bagi kami berdua memang sering bertengkar, ya, tetapi tidak sampai tidak bicara. Jangan sampai tidak bicara lewat dari 24 jam. Diam mungkin sejam 2 jam, tapi bagi saya itu sesuatu yang berat, ya. Kalau kita sudah ngambek, ya kan, lalu nanti tidak ngomong dengan istri, ya kan, hasilnya apa? Apakah menguntungkan tidak bagi kita? Justru merugikan, kan? Merugikan. Nah, begitu juga yang nanti akan berpasangan, kan? Masalahnya sepele, kan? Ya, masalah gosok gigi itu bisa jadi pertengkaran, ya. Nanti Anda harus, ya, masalah menggunakan kelambu dan tidak menggunakan kelambu juga menjadi masalah. Karena itu tadi, ya, masalah, ya, itu masalahnya sepele-sepele. Nanti yang dipertengkarkan tuh adalah masalah yang sebenarnya. Tapi itulah cinta tadi itu. Cinta itu merubah sesuatu yang kecil dulu, ya, untuk keputusan yang besar. Silakan, Bu Rini. Terima kasih Pak Yan. Ini pengalaman pribadi sebenarnya. Mungkin terjadi di beberapa pasangan. Pak Yan orang luar biasa, suaranya keras, tapi sebenarnya dia paling sabar memahami saya. Di Bengkayang, Pak Yan sudah menyiapkan tempat untuk kami tinggal, sudah ada rumah, sudah ada fasilitas untuk saya. Jadi maunya Pak Yan itu kami berkumpul di sana. Tapi ada satu pertimbangan yang membuat saya tidak mengikuti suami pada saat itu, kedua orang tua saya. Jadi abang saya tugas di Skadal, kakak saya juga tugas di luar kota. Jadi saya sendiri, posisi orang tua saya keduanya sakit. Saya bertanya kepada ibu-ibu, ya, bagaimana posisi ibu-ibu ketika di posisi saya? Apakah mengikuti suami ataukah mengurus kedua orang tua? Dengan ibu siapa yang baju hitam? Nah, Susan, apakah kalau di posisi saya, apakah mengikuti suami udah siap karuko, yuk kita usaha sama-sama. Saya udah PNS, saya kebetulan Pak Yan udah PNS, saya pindah ke Bengkayang, kita hidup bersama. Pak Yan udah beli ruko, kita mau buat usaha. Tapi ada orang tua yang sakit. Nah, kebetulan ini banyak yang terjadi di pasangan-pasangan dan akhirnya jadi masalah. Nah, kalau ibu bagaimana? Apakah ngikut suami ataupun mengurus kedua orang tua? Kalau menurut saya mengurus orang tua, karena memang orang tua kita berdua dan udah sakit,
harus lebih memperdulikan orang tua kita dulu. Karena kalau kita nggak peduli sama orang tua kita, siapa lagi kan? Karena kita juga memang meskipun kita udah punya keluarga, tapi orang tua itu kan memang utama untuk kita jaga gitu. Kalau misalnya dia nggak sakit itu beda cerita lagi, itu bisa lah kita ikut pergi gitu. Terima kasih Lia. Keputusan itu sama seperti saya, dan terus terang saya bersyukur Tuhan memberikan jodoh saya seperti Pak Yan yang tadi sabar menghadapi saya, memahami keluarga saya. Saya mengurus kedua orang tua sampai ibu saya menghadap ibu saya pergi, itu saya mengurus orang tua. Nah, sampai sekarang saya masih mengurus bapak-bapak. Kita seorang ibu, seorang anak, bukan kita menduakan atau mengutamakan kedua orang tua. Karena kan laki-laki karena jelas ya Pak Yan ya. Ini kenapa lebih banyak mengurus orang tuanya dibanding suami sendiri? Itu karena itu permasalahan dalam keluarga yang membuat kadang-kadang jadi berpisah. Ada yang seperti itu. Nah, disitulah kita ujian bagi keluarga kita. Itu ujian bagi keluarga kami berdua. Puji Tuhan, Pak Yan bisa menerima semuanya karena orang tua saya juga orang tua Pak Yan. Itu. Nah, itulah hubungan suami istri, bukan dan ketika menikah. Terus terang ya Pak Yan sudah menikah, sudah hilang tuh masa pacaran itu. Manisnya itu pada saat pacaran ya Pak Yan. Ketika menikah, yang kita permasalahan pertama perekonomian, anak-anak, nah menyesuaikan karakter masing-masing itu luar biasa, memahami itu luar biasa. Harus ada yang mengalah. Kalau saya, Pak Yan, saya tidak bisa mengalahkan Pak Yan karena suaranya aja sudah kuat begitu, tidak mau mengalahnya. Saya kalau Pak Yan mulai ngomel misalnya, saya banyak diam. Saya tidak mau melawannya. Bagaimanapun dia adalah kepala rumah tangga. Saya harus menghormatinya. Ketika sudah reda, baru saya bicara dengan Pak Yan. Oh gini. Karena saya diam, lama-lama Pak Yan mengerti. Gitu. Harus ada mengalah. Karena apa? Yang kita pikirkan sekarang adalah anak-anak. Ketika kita ribut, anak-anak mendengar, kan kasihan. Nah, sebenarnya tidak menjadi masalah juga kalau kita bertengkar. Itu adalah bentuk komunikasi kita suami istri. Karena pada saat itu nanti dia akan ada pengalaman sendiri. Kita harus memberi contoh, bukan manisnya aja ketika rumah tangga. Ketika anak kita berumah tangga, ini loh nak, rumah tangga itu bukan manis, sayang, pasti ada dinamikanya. Ketika dia sudah berumah tangga, dia melihat sendiri, oh mama saya juga, bapak saya juga komunikasinya begini loh. Jadi ada contohnya. Tapi kita kali usaha harus mempertahankan rumah tangga kita. Batu-batu itulah yang membuat indah. Karena ketika kita sudah tua, kita ini berdua, anak-anak sudah pada pergi meninggalkan kita tinggal berdua. Nah, kita melihat orang tua saya, satu pasangan sudah tidak, itu luar biasa gila. Padahal hampir tiap hari berdebat, tapi itulah yang dirindukannya. Momen-momen itulah yang dirindukannya. Nah, makanya dari tadi saya bicara, pertengkaran itu sebenarnya buah-buah cinta dalam pernikahan. Jadi jangan karena bertengkar-tengkar jadi timbul rasa benci, jangan. Itulah yang menjadi kerinduan kita nantinya. Karena kalau lihat dari kedua orang tua saya, luar biasa. Tapi itulah momen itu yang dirindukan ketika mereka telah berpisah. Ya, baik, silakan. Baik, mungkin apa yang disampaikan ini
mungkin banyak berpikir kami sudah persiapkan, tidak ya. Itu komunikasi yang memang kita harus bangun bersama. Karena setiap kali kita nanti mengambil keputusan, tidak mungkin kita melakukan persiapan, tetapi kita melakukan yang namanya itu tadi, kata-kata peneguhan. Jadi kalau kita ingin relasi kita itu bagus, baik, kata-kata kalau kami peneguhannya I love you. Ya. Jadi nanti istri saya jawabnya me too. Nah itu kata kuncinya, ya udah. Itulah kata-kata peneguhan untuk membangun relasi kita. Kalau saya I love you, dia bilang me too. Tidak susah kan? Itu kan memberikan kita semangat, spirit untuk kita tetap bersama dalam membina bahtera keluarga. Berikutnya tadi waktu bersama. Nah itu keputusan. Cinta itu adalah keputusan. Saya tidak bisa membayangkan kalau misalnya ya dari mulai datang ke Bengkayang, ngontrak 3 tahun, 3 bulan, 3 hari ya, lalu mencicil untuk ruko, ya kan, dapat 2 ruko, kemudian beli rumah, lalu beli tanah, bisa jadi nyalon jadi bupati kali. Ya karena waktu itu usaha saya lagi berkembang. Gitu. Kalau tidak ada istri di samping saya, ya repot. Tetapi karena kita membutuhkan waktu bersama, bukan materi, saya harus memutuskan untuk ya kembali ke istri saya. Kata kembali ke istri itu ya udah, bukan saya tinggalkan di sana ya. Yang di sana ya biarlah diurus oleh orang tua saya. Saya harus bersatu dengan istri saya, walaupun 1 Desember 2017 saya harus tinggal di rumah mertua. Saya baru tahu lika-liku tinggal di rumah mertua itu, kalau biasanya kan waktu pas kawin itu kan hanya Jumat Sabtu Minggu, yang enaknya saja gitu. Tetapi setelah 1 Desember 2017 saya baru tahu kehidupan ya 30 hari kali 24 jam bersama mertua. Ya kan? Saya harus tidak bisa berbicara keras. Kalau marah anak justru kita ya. Sekali saya marah anak saya karena udah keterlaluan waktu pandemi, malah mertua saya yang lalu. Ya kalau begitu kamu bunuh aja kami berdua nih. Tapi ya itu tadi, karena kesabaran tadi sudah dibangun, saya tidak melawan mertua saya. Karena kita mau mendisiplinkan anak, lalu kakek neneknya yang membelanya, runtuh. Ya, runtuhlah kewibawaan kita sebagai orang tua. Nah itulah yang kita bilang waktu bersama. Kemudian pemberian hadiah, yang saya sangat puji dari istri saya ini, setiap momen, ini termasuk jam ini. Ini pemberian dari istri saya, ya kan? Kalau saya terus terang sulit memikirkan hadiah apa yang istimewa, karena saya sudah menganggap istri saya ini hadiah yang istimewa dari Tuhan. Makanya dia selalu bertanya, kok tidak kasih saya hadiah? Ya hadiah yang terindah itu adalah ini. Tapi istri saya, dia tahu keputusan-keputusan. Ya. Lalu berikutnya pelayanan. Nah ini pelayanan ya. Saya ini terus terang tipe orang ya senang untuk memberikan pelayanan-pelayanan ya. Tapi kok istri dan anak-anak saya kurang saya layani begitu. Ya. Kadang mereka protes. Kadang istri saya ini dan anak-anak dia pergi minum es bersama, ya kan? Kok tidak ngajak saya gitu? Sedangkan saya lagi misalnya pelayanan, misalnya mendoakan lansia dan orang tua, ya. Ya tetapi itulah tadi, ya istri saya mengerti, saya mengerti. Memang ada protes di situ dan harus dibicarakan. Itulah komunikasi milenial. Tidak boleh dipendam. Kalau dipendam nanti meletus jadi lahar panas kan, ujung-ujungnya terjadi yang namanya pertengkaran besar kan, dan sampai anak-anak pun ya begitu, tahu persis lah. Berikutnya sentuhan fisik. Nah ini nanti tipsnya bagi bapak ibu yang sudah berkeluarga ya. Kemarin Bu Tripina sudah sampaikan ya,
Jangan menunda-nunda punya anak ya, yang nanti akan menjadi pasutri baru ya. Dan memang harus ada sentuhan fisik. Makanya di gereja itu ketika sudah menerima sakramen perkawinan, saya baru sekali lihat satu pasangan itu memang agak yang mencium bibir, yang lain kan mencium kening. Kalau dia itu memang mencium bibir, ya itu saya jungi jempol lah. Karena tidak ada masalah, kan ini istrinya dah dasar. Kalau sekarang yang belum jadi pasutri ini masalah. Kalau pegangan tangan itu wajar, ya. Tapi yang ini memang anak ini memang dia berdua ini luar biasa. Saya cungi jempol. Karena dalam upacara perkawinan yang ada selama ini saya ikuti, baru pasutri itulah yang berani. Dan saya cungi jempol. Apakah kalian nanti berani? Ya, bagi orang barat sih biasa ya. Ya kan? Ya, pasti nanti ya saya hanya cium kening ya dulu. Ya kan? Sentuhan fisik itu, mengapa saya biasanya cium pipi istri saya di depan anak-anak? Itu untuk melambangkan cinta supaya anak saya juga mencontoh bahwa sentuhan fisik itu. Masa kita hidup berkeluarga sentuhan fisik tidak ada dan sebagainya. Silakan Bu Lati. Oke, baik, terima kasih. Tadi ada kata-kata peneguhan, ada Ya. waktu bersama, ada pemberian hadiah, ada pelayanan, ada sentuhan fisik. Pak, yang khususnya hebat ya. Cuma satu yang tadi saya kurang setuju. Jujur saya sebagai perempuan berontak. Marah ya. Masa perempuan itu dijadikan hadiah? Betul, berdamping hidup, betul tak Bu? Tapi yang bilang hadiah dulu. Nih protes nih. Ada hadiahnya, langsung besar hadiahnya. Kan mungkin Bapak tidak memberikan hadiah secara nyata, tapi kan dalam pelayanan kasih Bapak memberikan hadiah. Tapi jangan dulu dibilang dan itu kasih. Ya, oke, baik. Betul kalau tadi Bapak ada menyatakan seperti pelayanannya. Kalau saya ibu semuanya, kalau saya tidak, suami saya tidak pernah ikut dengan saya pelayanan, tapi saya mulai aktif di gereja itu dari tahun 2008 di gereja Bunda Maria Jerujo. Mulai aktif saya jadi dari kelas 3 SD. Saya sudah menari altar, bawa persembahan. Ini persembahan nasionalnya. Ya Tuhan, terimalah, seperti itu. Memang suka nyanyi suka nari. Nah, di SMP juga saya aktif. Tamat SMA saya membuka drama Jalan Salam.